Hai semua, di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membeli saham. Tepatnya saya akan membeli saham Astra. Bagi teman-teman yang baru mendengar istilah saham, pasti bertanya-tanya, saham itu apa sih? Nah, simpelnya gini, saham itu merupakan kepemilikan perusahaan. Jadi teman-teman beli saham nih, perusahaan A. Nah, teman-teman akan memiliki 0,000% kepemilikan terhadap perusahaan A tersebut. Nah, bagi teman-teman yang akan menginvestasikan uangnya untuk membeli saham, ada hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, sebagai investor pemula atau pertama kali memain di dunia saham, saya juga pemula, cuman kita belajar bareng, kita sharing bareng. Yang pertama, untuk membeli saham, teman-teman harus merubah mindsetnya terlebih dahulu, menentukan tujuannya terlebih dahulu. Saham itu untuk jangka panjang, untuk 5-10 tahun atau berapa puluhan tahun, tergantung teman-teman itu investasinya untuk apa. Jadi saham itu untuk jangka panjang, grafiknya setiap harinya naik turun, jadi harus diperlukan mindset yang benar Kemudian mindset yang benar. Yang kedua, teman-teman ketika akan membeli saham harus memperhatikan produk knowledge-nya. Jadi teman-teman membeli perusahaan A yang benar-benar tahu produknya apa. Contoh nih, teman-teman keseharian untuk anak kos, pasti kesehariannya itu nggak asing yang namanya mie instan. Kita bikin Indomie lah, kita sebut merek. Nah, Indomie itu sendiri punya di bursa saham, pemilikan di bursa saham itu ada, yaitu perusahaan Indofood. Ada dua perusahaan, Indofood, kemudian ICBP kode sahamnya itu ICBP di bursa saham, kemudian Indofood. Nah, itu ada dua di bursa saham. Teman-teman bisa cek aja di aplikasi Ajaib atau yang lain. Nah, teman-teman tahu produk knowledge-nya, teman-teman bahkan menggunakan produk knowledge-nya, teman-teman menggunakan produknya. Membeli saham Indomie, Indofood, ICBP, teman-teman makan Indomie, itu bisa jadi nggak masalah. Kemudian yang kedua yang perlu teman-teman perhatikan nih, sebelum membeli saham harus mempelajari ownernya atau presiden direktur atau CEO, dari riwayat pendidikannya, dari jenjang karirnya, kemudian dari biografinya, perlu dipelajari. Kenapa sih harus mempelajarinya? Karena berbagai macam kebijakan yang diambil oleh perusahaan, oleh pimpinan perusahaan tersebut, itu sangat mempengaruhi kinerja perusahaan untuk jangka panjang. Jadi teman-teman perlu mempelajarinya, diulik terus nih ownernya, presiden direkturnya, segala kebijakannya, karena berpengaruh terhadap performa perusahaan tersebut. Jadi perlu diperhatikan. Bisa baca biografinya, jenjang karirnya di internet atau di YouTube, lihat podcastnya untuk mempertimbangkan teman-teman membeli saham perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga, ini yang terakhir, agak teknikal teman-teman bisa membaca laporan keuangan perusahaan tersebut, karena perusahaan tersebut akan selalu mengupdate laporan keuangan setiap 3 bulan sekali, dan teman-teman bisa mempelajari, membaca keseluruhan laporan keuangan perusahaan tersebut. Dan buat para investor, ini laporan keuangan sangat wajib untuk dibaca. Cuman buat teman-teman dan saya sebagai pemula, minimal 2 hal. Tahu produk knowledge-nya, seperti tadi teman-teman akan membeli saham Indofood atau ICBP karena dia menggunakan perusahaan tersebut, menggunakan produknya, makan Indomie dan sebagainya, tahu perusahaannya. Kemudian yang kedua, tahu ownernya, kebijakan-kebijakan perusahaan tersebut tahu. Nah, untuk laporan keuangan sendiri ini bisa diabaikan karena kita sebagai pemula, yang dua hal ini aja sudah cukup buat teman-teman untuk membeli saham di perusahaan yang ingin teman-teman beli. Buat teman-teman yang akan membaca laporan keuangan, bisa melalui website melalui browser, ketik aja laporan keuangan. Nah, karena saya akan membeli saham Astra, jadi membaca laporan keuangan Astra, cari aja websitenya, kemudian diklik Nah, kemudian cari aja, scroll ke bawah. Nah, di sini laporan keuangan. Nah, tinggal diunduh aja, kemudian teman-teman baca sampai selesai. Saya ingatkan buat teman-teman semua, jangan sampai setelah teman-teman lihat video saya membeli saham Astra terus ikut-ikutan beli. Harus perlu diperhatikan 3 hal yang sudah saya terangkan tadi. Jangan modal ikut-ikutan untuk membeli saham,
karena setiap orang itu memiliki tujuan investasinya masing-masing, harus perlu riset sendiri, perlu 3 hal ini yang diulik. Kemudian teman-teman bisa membeli saham apapun perusahaan yang akan teman beli itu tergantung ya, jangan ikut-ikutan dengan saya membeli saham Astra karena pertimbangan saya sendiri. Teman-teman juga perlu riset sendiri ya, jadi saya ingatkan jangan ikut-ikutan, tentukan tujuan investasi teman-teman, kemudian beli saham sesuai dengan keinginan dan kebutuhan teman-teman, jangan modal ikut-ikutan. Oke, setelah ini saya akan mempraktekkan saya membeli saham Astra. Oke teman-teman, kita langsung praktek membeli saham Astra. Nah, ini saya sudah di halaman ajaib. Teman-teman bisa scroll aja ke bawah, kemudian pilih ke ini ya, LQ45 emiten ya, atau saham yang sering diperjualbelikan di perdagangan saham, memiliki kapitalisasi pasar yang besar. Nah, di sini tentunya ada Astra. Kodenya ASII, Astra International Tpk. Nah, untuk ICPP sendiri di sini ada. Nah, ICPP Indofood CPP Sukses Makmur dan Indofood Sukses Makmur Tpk INDF. Nah, kalau yang warna hijau itu harga sahamnya sedang naik, kalau merah lagi turun. Kalau menurut saya sih untuk beli saham pas turun atau naik nggak masalah. Kalau perusahaan itu bagus, beli pas naik atau turun nggak masalah lah, intinya tetap beli aja nggak apa-apa. Nah, ini Astra sedang turun 50 atau minus 0,74%, kita beli aja karena ini perusahaannya bagus, jadi pas lagi turun beli nggak masalah, pas lagi naik kita beli juga nggak masalah. Klik aja beli sini. Untuk pembelian saham itu minimal 1 lot ya, atau 100 lembar saham. Nah, saya beli 1 lot. Nah, ini seharga 677.500. Kita beli. Klik beli. Nah, order beli dikirim. Nah, saya sudah berhasil membeli saham Astra sejumlah 1 lot, harganya Rp6.775. Buat teman-teman, sebelum membeli saham itu harus ada saldo RTN dulu ya, rekening dana nasabah. Nah, di sini saya saldo RTN-nya itu 700.000. Nah, sebenarnya saldo RTN saya ya, rekening dana nasabah itu tinggal 22.000 karena sudah kepakai 678.000 untuk beli saham Astra. Cuman ini statusnya masih di pending teman-teman, karena saya membelinya itu hari Kamis dan prosesnya itu 2 hari kerja ya. Nah, ini berikut adalah dana T+2, T+1 dan T+0 yang sedang diproses. Sesuai regulasi, seluruh transaksi jual beli saham akan diproses ke saldo RTN pada T+2, yaitu 2 hari bursa setelah transaksi, tidak termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur. Saya beli saham Astra pada hari Kamis, kemungkinan akan diproses berarti hari Senin. Nah, ini statusnya masih di pending. Nah, teman-teman tinggal top up ya ke 1 RTN teman-teman sendiri. Cara membuat RTN itu gampang sekali, jadi saya nggak bikin tutorialnya. Oke teman-teman, itu saja video cara membeli saham Astra. Nah, sampai jumpa.